Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran meski masih harus di rumah belajarnya. Baiklah, kita akan mulai dengan bab yang baru ya. Di bab 2 yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, nanti jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya, agar kita masih terus tetap belajar bersama-sama di video pembelajaran yang Ibu buatkan. Baiklah, kita mulai. Tujuannya kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Nah, kita lihat persamaan kuadrat dulu ya. Persamaan kuadrat satu variabel itu suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. A-nya tidak sama dengan 0, kemudian A, B, dan C-nya itu elemen bilangan real. Nah, konstanta A, B, C pada persamaan ini disebutnya koefisien ya. Nah, ini contoh beberapa persamaan kuadrat. 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Ini ada pangkat tertingginya 2, pangkat x-nya ya. Satu variabel yaitu x, variabelnya kemudian ada sama dengan 0 ya. Yang kedua, ini juga contoh persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Yang ini 2x dalam kurung x dikurangi 7 sama dengan 0. Ini juga disebut persamaan kuadrat karena ini kalau dikalikan, kalau dibuka kurungnya ini dikalikan pangkatnya jadi 2 ya. 2x kali x jadi 2x kuadrat. Nah, itu jadi persamaan kuadrat. Dan lain-lainnya. Nah, akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita akan mencari nilai X-nya ya. Nah, ada 3 caranya. Yang pertama itu dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Nah, pertemuan kita kali ini kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Nah, ini contohnya. Tentukan akar penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 15x ditambah 14 sama dengan 0 ya. Nah, ini koefisien dari x kuadrat 1, kemudian ini b-nya itu negatif 15 dan c-nya 14. Nah, ini kan bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, ini soalnya kita tentukan dulu A, B sama C-nya. A-nya yang ini ya, koefisien dari X kuadrat yaitu 1, kemudian B-nya yang ini negatif 15 dan C-nya yang ini 14, C konstanta saja ya. Nah, ini. Nah, sesudah itu nanti diuraikan, difaktorkan ya. X kuadrat dikurangi 15X tambah 14 sama dengan 0 itu kita faktorkan menjadi seperti ini. Dalam kurung X titik-titik, kemudian kurung lagi X titik-titik. Nah, nanti dicari titik-titiknya. Caranya kalian cari di sini 2 angka. Ya, yang ini dijadikan kali, yang ini dijadikan tambah. Oh, maaf, kebalik ya. Yang ini dijadikan kali, yang ini dijadikan tambah. Jadi kalian cari 2 bilangan, kalau dikalikan ini hasilnya 14, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 15. Nah, ini ya. Kalau dikalikan 14, kalau dijumlahkan negatif 15. Berapa sama berapa? 14 itu bisa 2 kali 7, bisa 1 kali 14. Nah, yang ada hubungannya dengan 15 berarti 1 sama 14. Jadi, kedua bilangan tersebut adalah, nah ini ya, dari sini ini hasil kalinya, ini hasil jumlahnya. Nah,
yaitu angkanya negatif 1 dan negatif 15. Negatif 1 dikali negatif 14 itu hasilnya 14. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 14 hasilnya negatif 15. Jadi di sini tinggal ditulis X negatif 1, X negatif 14 sama dengan 0. Nah, sesudah itu kita uraikan lagi ini. Kita pisahkan satu-satu. X dikurang 1 sama dengan 0 atau X dikurang 14 sama dengan 0. Nah, sudah ini baru diperoleh X1-nya. X dikurangi 1 sama dengan 0 berarti X1-nya 1. Kalau yang ini X dikurangi 14 sama dengan 0 berarti X2-nya 14. Nah, begini ya. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan 14. Nah, itu ya. Nah, ini memang harus dibaca lagi berulang-ulang karena ini materi yang baru. Jadi harus beberapa kali ya. Kita lihat lagi lah contoh kedua. Nah, ini X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Berarti kalian cari yang kalau dikalikan 6, kalian cari dua angka kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan 5. Ya, ini A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Berarti hasil kalinya 6, hasil jumlahnya 5. Nah, gini, faktorkan lagi, cari. Nah, ini hasil jumlah, yang ini hasil kali. Kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan 5. Perkalian 6 itu bisa 1 sama 6, bisa 2 sama 3. Berarti yang ada hubungannya sama 5, yaitu 2 dan 3. Nah, 3 dan 2, ya. 3 kali 2 kan 6, kalau dijumlahkan 5. Nah, berarti ini. Kedua angkanya di sini nanti tinggal diisi. Di sini plus 3, di sini plus 2. Nah, gitu ya, sama dengan 0. Kemudian, X tambah 1-nya sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0, jadi diperoleh X1-nya sama dengan min. Kalau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X1-nya negatif 3. Kalau X tambah 2 sama dengan 0, berarti X2-nya min 2 atau negatif 2. Nah, gitu ya. Jadi, akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 2. Nah, ini ada contoh lagi. Di sini nggak ada B-nya ya. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Tidak ada B-nya, jadi langsung C sama A saja. Nah, kalau ada soal seperti ini, langsung difaktorkannya begini. X kuadrat, di sini X sama X, kemudian 9 itu kan 3 sama kali 3 ya. Berarti di sini tinggal plus 3 sama min 3. Itu aja, sama dengan 0. Nah, X tambah 3 sama dengan 0, atau X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi X1-nya negatif 3 atau X2-nya 3. Ya, X tambah 3 sama dengan 0 berarti X1-nya negatif 3. X dikurang 3 sama dengan 0 berarti X2-nya 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu ini yang ditanyakan himpunan penyelesaian ya. Kalau tadi akar-akar sebenarnya sama saja, hanya penulisannya saja yang berbeda. Kalau himpunan penyelesaian itu pakai tanda kurung kurawal. Jadi di sini HP-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3 dan 3. Nah, itu contoh cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari nilai X dengan cara memfaktorkan. Nah, silakan kalian buka juga buku paketnya. Ini materi ini ada di buku paket juga halaman 66 sampai 71. Nanti bisa dibaca lagi ya di sana. Nah, supaya lebih memahami, seperti biasa ada latihannya. Di sini ada latihan 3 soal. Kalian cari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Selamat mencoba. Sekian dulu materi tentang persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.